Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan relevan dengan kondisi bangsa kita, yaitu pendidikan anti korupsi. Ada yang tahu gak mengapa pendidikan anti korupsi ini penting diajarkan sejak dini, bahkan di bangku kuliah? Karena korupsi sudah sangat merusak sistem di Indonesia, Bu. Jadi kita perlu diberi kesadaran sejak awal. Betul sekali. Korupsi bukan hanya soal mencuri uang negara. Korupsi itu luas, bisa dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, gratifikasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi bukan sekedar materi hukum, tapi juga membentuk karakter dan integritas. Mari kita mulai dari definisi korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruption yang berarti kerusakan, kebusukan, atau tindakan yang tidak bermoral. Dalam konteks modern, korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks Indonesia, definisi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bu, apakah semua bentuk korupsi bisa dihukum pidana? Pertanyaan yang bagus. Tidak semua bentuk penyimpanan etika bisa langsung diproses secara hukum. Misalnya, nepotisme dalam bentuk pemilihan pejabat berdasarkan hubungan keluarga bisa jadi sulit dibuktikan sebagai tindak pidana. Tapi itu tetap bentuk korupsi dalam artian moral dan sistematik. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi penting untuk membangun kesadaran dan nilai integritas, bukan hanya sekedar takut pada hukum. Jadi, pendidikan anti korupsi itu lebih ke pendidikan moral ya, Bu ya? Ya, tapi bukan hanya moral yang abstrak. Pendidikan anti korupsi mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang korupsi dan dampaknya. 2. Sikap kritis terhadap praktik korupsi. 3. Kemampuan mengambil keputusan etis dan melapor jika melihat penyimpanan. Sekarang saya ingin kalian bayangkan nih ya, kalian lulus nanti jadi ASN atau kerja di perusahaan. Kalian disodori uang oleh vendor agar memenangkan tender. Tidak ada saksi, tidak ada kamera. Disitulah integritas diuji. Tapi Bu, banyak orang bilang kalau kita idealis sendirian, bisa-bisa kita dikorbankan. Bagaimana menyikapi itu? Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi justru di situ pendidikan anti korupsi berperan, menciptakan critical mass, bukan hanya satu orang baik, tapi komunitas orang-orang yang punya keberanian menolak korupsi. Kalau kalian semua di kelas ini kelak bersepakat untuk tidak korupsi, kalian bisa saling menguatkan di tempat kerja nanti. Apakah di kampus juga bisa jadi tempat terjadinya korupsi, Bu? Tentu bisa. Di kampus juga bisa jadi tempat terjadinya korupsi. Contohnya seperti titip absen, plagiat tugas akhir, gratifikasi kepada dosen, manipulasi nilai. Itu semua bagian dari budaya permisif yang mengarah pada korupsi besar di masa depan. Jadi, mahasiswa harus mulai dari hal kecil, jujur dalam ujian, bertanggung jawab atas tugas sendiri, dan berani menolak hal-hal yang tidak etis. Mari kita tutup kuliah pada pagi hari ini dengan satu kutipan dari KPK. Berani jujur itu hebat. Saya ingin kalian tidak hanya menjadi sarjana yang cerdas, tapi juga warga negara yang berintegritas. Kalian adalah harapan bangsa untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.